Oh, sudah ada adik-adik sekolah minggu. Mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya? Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu semuanya. Apakah adik-adik tahu saya siapa? Nah, kalau adik-adik mendengarkan cerita minggu lalu, adik-adik pasti tahu. Minggu lalu bercerita tentang Bapak Saulus. Saulus adalah saya. Halo semua. Nah, adik-adik tahu setelah Bapak Saulus percaya kepada Tuhan, Bapak dibaptis loh. Dan kemudian Bapak mengganti nama menjadi Paulus. Bukan Saulus lagi ya. Jadi nama Bapak sekarang siapa? Paulus. Nah, Bapak Paulus pada hari ini akan menceritakan kisah perjalanan Bapak yang seru sekali. Adik-adik pasti senang mendengarnya. Tapi sebelum itu, yuk kita sama-sama berdoa karena kita mau memulai ibadah pada pagi hari ini. Yuk adik-adik semua lipat tangan dan tutup mata ya. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Engkau sudah melindungi dan menyertai setiap hal yang kami lakukan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami masih bisa kembali beribadah. Dan juga kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang memberkati hati kami masing-masing agar bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur dan hormat akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan kiranya boleh berbuah di dalam hati kami dan kami bisa semakin mencintai Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, ayo bangkit berdiri karena Bapak Paulus mau mengajak kita semua untuk menyanyi untuk Tuhan. Semua harus semangat, semua harus siap ya, karena kita mau menyanyi untuk Tuhan. Mari bernyanyi. Yesus cinta semua
kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Wow, kembali lagi bersama Bapak Paulus. Bapak senang sekali kita semua sudah memuji dan memuliakan Tuhan dengan sukacita. Nah, adik-adik semua, sekarang Bapak mau mulai nih menceritakan suatu kisah perjalanan Bapak yang seru sekali. Tapi sebelum itu yuk, adik-adik semuanya harus duduk yang rapi, duduk yang diam, yang manis. Karena kita akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita harus hormat, tidak boleh main sendiri. Oke? Nah, adik-adik, setelah Bapak Paulus itu mengenal Tuhan Yesus, Bapak Paulus sangat bersukacita. Bapak Paulus berkeliling ke banyak tempat untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Terkadang Bapak berjalan kaki, kadang naik kuda, dan terkadang Bapak pun harus menyeberangi laut menggunakan perahu. Di sini siapa yang pernah naik kapal? Nah, menyenangkan sekali ya. Kita naik kapal dan pergi ke berbagai tempat yang berbeda. Nah, suatu hari Bapak sampai di sebuah kota loh, yang namanya kota Korintus. Apa? Korintus.
Nah, orang-orang di Korintus itu adik-adik belum mengenal Tuhan Yesus. Mereka masih percaya kepada dewa-dewa dan mereka pun menyembah Allah lain. Nah, di kota Korintus ini banyak orang yang berbuat jahat adik-adik. Bapak Paulus sangat sedih. Tapi adik-adik tahu, ada sebuah keluarga yang ternyata sudah percaya pada Tuhan Yesus. Adik-adik tahukah siapa mereka? Tring, inilah mereka. Mereka adalah Bapak Aquila dan istrinya Ibu Priscilla. Siapa? Bapak Aquila dan istrinya Ibu Priscilla. Halo Pak, halo Bu, kita bertemu lagi. Halo Bapak Paulus. Halo Pak. Bapak Aquila, di sini bekerja apa? Di sini saya adalah pembuat tenda. Nah, adik-adik, saat saya tidak punya tempat tinggal di Korintus ini, saya sangat senang sekali saat bertemu dengan Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Nah, kita di sini sama-sama orang asing. Tapi kita di sini sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pekerjaan Bapak Aquila dan Ibu Priscilla adalah pembuat tenda. Nah, adik-adik lihat, kita ada di depan tenda. Nah, Bapak Aquila dan Ibu Priscilla mau membuat tenda lagi. Jadi, Bapak Paulus yang menceritakan ya. Ya, kami pergi dulu ya. Kami masih ingin membuat tenda. Bapak Paulus, tolong ceritakan berita sukacita kepada adik-adik biar mereka tahu tentang Tuhan Yesus ya. Siap, Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Kita bertemu di depan ya. Iya, dadah Pak. Nah, adik-adik, lanjut dulu bersama Bapak Paulus. Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ini adalah seorang pembuat tenda. Adik-adik di sini siapa yang pernah camping atau melakukan karya wisata dan melihat tenda? Nah, Bapak Aquila dan Ibu Priscilla itu adalah seorang pembuat tenda. Saat saya datang ke sini untuk memberitakan Injil, ternyata mereka pun juga merupakan orang percaya dan mereka sangat senang saat tahu saya ingin memberitakan Injil di sini. Kata Ibu Aquila, "Oh, kita dapat bekerja sama. Tinggallah di rumah kami. Kita akan sama-sama membuat tenda dan memberitakan Injil." Saya sangat senang karena saya dapat tinggal bersama Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Dari hari Senin sampai Jumat, kami bekerja membuat tenda. Tapi adik-adik tahu, hari Sabtu kami pergi ke gereja dan memberitakan Injil. Banyak orang di Korintus menjadi percaya dengan Tuhan Yesus. Kami sangat sukacita sekali karena kami dapat menceritakan kebaikan Tuhan Yesus ke banyak orang di tempat ini. Nah, setelah beberapa minggu saya tinggal di Korintus, saya harus melanjutkan perjalanan saya lagi. Saya harus menceritakan kabar sukacita, kabar tentang Tuhan Yesus di banyak tempat. Adik-adik tahu saat saya mengucapkan selamat tinggal kepada Bapak Aquila dan Ibu Priscilla, ternyata mereka berkata, "Kami juga akan pergi ke kota berikutnya bersama dengan kamu." Wah, ternyata Bapak Aquila dan Ibu Priscilla mau menemani saya. Saya sangat senang sekali dan di tempat-tempat baru, Bapak Aquila dan Ibu Priscilla membuka rumahnya untuk dijadikan gereja. Dijadikan tempat untuk perkumpulan orang-orang percaya yang mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Akhirnya semakin banyak orang di tempat-tempat baru yang percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Di situ kami mengucap syukur karena kami sama-sama berkumpul melayani Tuhan
melayani banyak orang yang mau percaya kepada Tuhan di banyak tempat. Nah adik-adik, dari cerita perjalanan Bapak Paulus ini kita mendapatkan suatu pesan yang penting dan sangat sederhana, yaitu kita jadi belajar bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang menerima orang percaya dan juga hamba Tuhan yang sedang mengadakan perjalanan karena mereka mengasihi Tuhan Yesus, seperti Bapak Aukila dan Ibu Priscilla yang membukakan rumahnya untuk saya, orang percaya yang sedang mau mengabarkan berita sukacita. Pasti ada ya teman-teman, adik-adik di sekeliling adik-adik yang sangat baik, yang suka menolong siapa saja. Kita pun juga harus menjadi orang yang seperti itu ya adik-adik. Kita harus rajin menolong dan juga berbuat kebaikan kepada sesama, terutama kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, seperti kebaikan Bapak Aukila dan Ibu Priscilla, mereka pun juga bersikap ramah dan sangat baik kepada orang-orang di sekitarnya. Mereka menolong orang-orang yang membutuhkan dan bahkan melayani tamu, dan saya sangat bersuka cita dan mengucap syukur. Nah, sekian cerita pada hari ini. Bapak Paulus berharap adik-adik terus menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang rajin bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus dan mau menolong sesama yang membutuhkan. Yuk adik-adik, sekarang kita berdoa dulu untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Kami ingin terus belajar untuk menjadi anak Tuhan yang mau menolong sesama yang membutuhkan, juga membukakan pintu rumah bagi orang-orang yang membutuhkan tumpangan. Kami belajar dari kisah Bapak Paulus, Bapak Aukila dan Ibu Priscilla untuk terus mau melayani Tuhan dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, kita bertemu lagi minggu depan dengan kakak-kakak yang lain ya. Jangan lupa kalau adik-adik bisa ke gereja, adik-adik bisa datang ke gereja Isa Al-Masih di Kelapa Gading. Terima kasih adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati dan kita ketemu lagi minggu depan. Dadah, sampai jumpa.